Bab 186. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Zhou Junji mendengarnya, dia langsung kehilangan ketenangannya. Sialnya, akhirnya tiba gilirannya menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Meskipun dia belum pernah memainkan peran seperti ini sebelumnya, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Pahlawan yang menyelamatkan kecantikan adalah salah satu cara yang dapat meningkatkan tingkat keramahan seseorang. Itu pasti menjadi favorit banyak pria. Zhao Wei memandang Liu Chuan dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda Jie, lihat barisan yang kami kirimkan kali ini. Penyihir pesona 3 tingkat 3, apakah menurut Anda kuda F Asterisk King adalah tandingan kita? Selanjutnya, saya punya melihat bahwa penyihir pesona kota Musi tidak sekuat itu, jadi kami punya harapan. Terlebih lagi, tujuan bersama kami dengan kota Musi adalah untuk mengacau kalian, bisakah kita membicarakan hal ini dengan kota Musi? Tuan-tuan, apakah ada sesuatu yang Anda perlukan?" Cheng Jiang bertanya. "Tentang itu, sejujurnya, target kami adalah kuda lumpur. Aku baru saja mendengar dari kalian bahwa kalian sepertinya tertarik pada Jiang Yun, jadi, sebaiknya kita bekerja sama sedikit." Zhou Junji mengungkapkan tujuannya datang. Cheng Jiang bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tertarik pada Jiang Yun? Namun, karena dia ada di sini, mari kita dengar apakah dia punya metode yang bagus. "Bagaimana?" Cheng Jiang bertanya. Zhou Junji melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang menguping, dan berkata, "Seperti ini, sebentar lagi, kita akan naik bersama dan mencari masalah dengan mereka. Kalian menantang Jiang Yun, dan kami menantang F Asterisk King kuda lumpur, bagaimana menurutmu? Ambil apa yang kamu butuhkan. Lewat sini." Itu juga berhasil. Cheng Jiang tidak akan mengungkapkan tujuannya sebelumnya, dan hanya mengatakan bahwa dia ingin melakukan sesuatu pada kuda lumpur sialan itu kemungkinan besar akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan Zhou Junji dan yang lainnya melakukannya terlebih dahulu, karena pada akhirnya dialah yang berinisiatif. "Baiklah, ayo kita lakukan." Cheng Jiang langsung menyetujuinya. Zhou Junji sangat gembira dan berkata, "Saudara ini, kami benar-benar berada di jalan yang benar. Saya memiliki permintaan yang lancang. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Berbicara, nanti, setelah kita mengalahkan kuda lumpur sialan itu, kuharap kalian bisa membantuku dengan menyerahkan Jiang Yun kepadaku. Aku tidak takut untuk memberitahu kalian hal itu, tapi sebenarnya aku tertarik padanya." Cheng Jiang tidak mengatakan apa-apa, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, perdagangan semacam ini selalu merugikanku, aku akan membantumu memikat Jiang Yun pergi, lalu aku akan memberikan Jiang Yun kepadamu, itu tidak layak sama sekali. "Ah, saudaraku ini, aku tahu kata-kataku tidak akan lolos, tapi jangan khawatir, pasti ada manfaatnya. Kenapa kalian tidak menyebutkan harganya?" Kata Zhou Junji. "Sebutkan harganya, kami geng elang besar tidak kekurangan apapun, apakah perlu menyebutkan harganya? Namun, ini juga bagus. Berikan Jiang Yun kepada mereka, maka dia akan menangani sendiri kuda-kuda sialan itu." Cheng Jiang bertindak tegas dan berkata, "Apakah menurutmu ini akan berhasil?" 1 juta koin emas. Tentu, tidak masalah. 1 juta koin emas adalah 1 juta koin emas. Zhou Junji langsung setuju. 1 juta koin emas bagi orang biasa memang banyak, tapi bagi penyihir pesona, itu bukan apa-apa. Mereka hanyalah sekelompok orang yang sangat kaya. "Baiklah, saudaraku, ambillah. Ini 300.000 koin emas sebagai depositnya." Zhou Junji segera melemparkan 300.000 koin emas ke Cheng Jiang. Karena, yang terakhir tidak punya alasan untuk menolak, dia menerimanya. Zhou Junji mengucapkan selamat tinggal, Zhang Lai berjalan ke depan dan bertanya, "Saudara Cheng Jiang, dengan melakukan ini, saya khawatir kita akan memberikan keuntungan kepada orang bernama Zhou Junji." "Zhang Lai, kamu tidak mengertikan. Apa maksudmu dengan memanfaatkan dia? Apakah menurutmu dia bisa menghadapi kuda lumpur sialan itu? Jika kuda lumpur sialan itu begitu mudah untuk dihadapi, maka kita tidak perlu mengambil tindakan. Jadi, biarkan mereka menjadi umpan meriam dulu, baru kita bisa mengambil tindakan." Kata Cheng Jiang. Mengenai perkataan Cheng Jiang, Zhang Lai tidak mengatakan apa-apa, karena kenyataannya memang seperti itu. Kedua kelompok orang tersebut telah mendiskusikan rencana mereka,
Tetapi Liu Chuan tidak tahu bahwa saat ini, dia masih melindungi Jiang Yun dengan sepenuh hati. Ketika Jiang Yun selesai, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memberikan tantangan kepada salah satu penyihir pesona peringkat 2. Melihat itu, Liu Chuan segera menghentikan mereka, tetapi dia tidak bisa. Liu Chuan 100% yakin jika Jiang Yun naik, dia pasti kalah. Untungnya, ini adalah pertempuran yang kacau, Liu Chuan bisa membantu nanti. Jika dia berani bersikap kasar kepada Jiang Yun, dia mungkin akan dipukuli olehnya. Oleh karena itu, penyihir mantra ini mengetahui batasannya sendiri, dan meskipun dia telah setuju untuk bertarung dengan Jiang Yun, dia masih siap untuk bersikap santai, itu sudah lebih atau kurang. Ya, aku menang, Efker, apa kamu lihat itu? Aku menang, siapa yang butuh perlindunganmu? Aku tahu, kamu pasti takut dan butuh perlindunganku. Setelah menang, Jiang Yun sangat senang saat dia melompat dan melompat. Sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata, mungkin di seluruh dunia, hanya Jiang Yun yang tidak tahu bahwa dia bersikap lunak padanya. Baiklah, kamu menang. Sangat kuat, bisakah kita pergi sekarang? Kata Liu Chuan. Ayo, aku ingin menantang yang berikutnya. Kata Jiang Yun. Saat Jiang Yun hendak mengambil langkah maju, gelangnya tiba-tiba bergetar. Segala macam bahan yang berhubungan dengan penyempurnaan simbol, seperti kertas, kristal binatang iblis, dan sebagainya, semuanya habis. Ini pasti hadiahnya, setelah Anda mengirim orang lain keluar, Anda akan menerima hadiah yang sesuai. Hore, kuda sialan, lihat, ini semua milikku. Itu milikmu, itu milikmu. Pertarungan kacau di alam abadi telah dimulai, dan orang-orang di luar juga tidak tinggal diam. Setiap pemimpin guild memiliki cermin di tangan mereka, dan di dalam cermin, ada titik merah demi titik merah demi titik merah. Titik-titik merah ini melambangkan penyihir mantra di dalam alam abadi. Tidak kehilangan satu titik merah pun berarti penyihir pesona miliknya telah dikalahkan. Saat ini, sudah banyak penyihir mantra yang dikalahkan. Ada monster level pertama dan level kedua, tetapi untuk saat ini tidak ada monster level ketiga. Bahkan penyihir mantra level 3 tidak akan bergerak dengan gegabah. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pemutaran ulang, dan siapapun yang mengambil langkah pertama pasti memiliki banyak sumber daya di tangan mereka. Akan aneh jika pada akhirnya mereka tidak diserang oleh sekelompok orang. Melihat penyihir mantra dikalahkan satu demi satu, wajah para pemimpin guild menjadi jelek. Terlebih lagi, cermin-cermin ini sedikit menjijikkan, karena mereka adalah penyihir pesona yang hanya bisa melihat guild mereka sendiri. Penyihir pesona dari guild lain tidak bisa melihatnya, mereka tidak tahu siapa yang mengalahkan penyihir pesona mereka sendiri. Sampai saat ini, penyihir pesona dari persekutuan Jin Chang adalah yang paling sedikit diserang, karena mereka bersatu. Dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, Jiang Yuan tidak mempedulikan mereka sama sekali. Bagaimanapun, dia memiliki cucunya yang berharga di dalam, dan semua fokusnya tertuju pada Jiang Yun. Dia tahu dari dua titik merah di cerminnya bahwa salah satunya adalah Jiang Yun, selama dia tidak menembakkan dua titik merah itu, dia akan baik-baik saja. Garis pandangnya sekali lagi kembali ke alam abadi. Saat pertempuran semakin dalam, semakin banyak sumber daya yang meledak, dan pemandangan pertempuran menjadi kacau. Siapapun yang memiliki lebih banyak sumber daya akan ditantang. Situasinya sudah kacau, jadi sudah waktunya untuk bergerak. Zhao Wei dan Cheng Jiang muncul di depan kuda lumpur rumput pada saat yang sama, menghalangi jalan mereka. Tidak perlu membicarakan hal lain. Liu Chuan dapat mengetahui situasi seperti apa ini hanya dengan satu pandangan. Persetan denganku. Setelah memenangkan beberapa ronde, dia benar-benar yakin bahwa dirinya sangat kuat. Dia dengan bersemangat berkata kepada Liu Chuan, "Sialan, lihat, ada seseorang di sini untuk menantang kita." Salah satu dari keduanya adalah penyihir pesona peringkat 3, yang lainnya adalah penyihir pesona peringkat 2, saya menantang penyihir pesona peringkat 2. Cheng Jiang sangat gembira, gadis ini benar-benar berinisiatif mengambil umpan. Saya Cheng Jiang, penyihir pesona peringkat 2 dari persekutuan Musi, Jiang Yun yang cantik, saya siap memberikan tantangan kepada Anda, apakah kamu berani menerimanya? Cheng Jiang menunjuk langsung ke arah Jiang Yun. Bukankah ini yang aku pikirkan? Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Jiang Yun dengan cepat menjawab, baiklah, saya terima.
Liu Chuan tidak bisa berkata-kata, ini adalah jebakan yang dirancang oleh orang lain, apakah Anda benar-benar ingin melompat ke dalam? Jiang Yun, jangan terima tantangannya, kalian berdua bukan lawanmu, biarkan aku menyelesaikannya. Kalian berdua, sebagai laki-laki, jangan mempersulit seorang wanita, serang aku. Liu Chuan berkata sambil berdiri di depan Jiang Yun. Bagaimana Jiang Yun bisa menyetujuinya? Heh, brengsek, bagaimana kamu bisa seperti ini? Ini masalahku, aku juga di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen, mengapa kamu membantuku mengambil keputusan? Aku ingin melakukannya tantang dia. Cek kamu, jangan terlalu sombong dulu. Kamu hanya seorang, dan aku adalah penyihir pesona peringkat 3. Apakah kamu pikir kamu memiliki kepercayaan diri untuk menang melawanku? Tunggu sampai kamu mengalahkanku, maka kamu bisa menantang yang lain. Kata Zhao Wei, benar, saudaraku, kita sedang ngobrol dengan baik sekarang. Lihatlah orang-orang kami, lalu lihat orang-orangmu. Jika kami datang ke sini dengan paksa, aku khawatir kamu juga akan dirugikan. Cheng Jiang menunjuk orang-orang di belakangnya. Dari segi jumlah, ketiga guild itu hampir sama, tetapi dalam hal kekuatan, guild koin emas berada beberapa jalan di belakang mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika persekutuan Jin Chang kehilangan 90% anggotanya, 80% tidak akan bisa melarikan diri. Cek, tidak apa-apa, aku yakin aku bisa menghadapinya. Jiang Yun menjelaskan, lupakan saja, kamu benar-benar membuatku marah. Pada saat itu, temperamen Liu Chuan berubah. Tatapannya menjadi gelap, dan dia melihat ke arah Cheng Jiang, baiklah, aku setuju, Cheng Jiang, dengarkan baik-baik, ini di antara kita, aku secara pribadi akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku hanya berharap kamu tidak mengecewakanku. Cheng Jiang menunjuk Liu Chuan. Dengan sangat cepat, Jiang Yun mengikuti Cheng Jiang dan mereka bertarung di tempat yang bisa disaksikan Liu Chuan. Dia benar-benar mencari seseorang untuk ditindas. Sudut mulut Liu Chuan terangkat. Apa menurutmu aku akan takut hanya dengan mengucapkan 3 mantra penyihir? Kekhawatiran Anda tidak diperlukan. Ayolah, 3 orang saja. Dengan suara, Liu Chuan memperlihatkan tombak kunonya. Ini adalah pertarungan yang sangat kacau, tidak ada yang mengatakan bahwa seni bela diri tidak dapat digunakan. Namun, Liu Chuan menyadari bahwa semangat bela diri sangat ditekan oleh ruang ini. Sudah lumayan baginya untuk bisa menggunakan kemampuan level 3 seperti biasanya, yaitu mendorong semua orang untuk menggunakan rune untuk menyerang, karena menggunakan kekuatan di sini sangat tidak berguna. Baiklah, saudara ketiga, mari kita siapkan formasinya. Mari kita tunjukkan padanya, seseorang yang bukan dari penyihir mantra peringkat 3, apa yang disebut kekuatan penyihir mantra peringkat 3. Dengan perintah Zhao Wei, 2 penyihir pesona peringkat 3 lainnya bergegas mendekat. Mereka bertiga berdiri di sisi satu sama lain. Arai mesin terbang, ini adalah metode serangan yang bahkan lebih kuat daripada kombinasi rune. Liu Chuan tahu apa itu glip arai. Dengan sangat cepat, cahaya emas melintas di sekitar mereka bertiga, dan formasi tidak jelas muncul di bawah kaki mereka. Serangan dari glip arai jauh lebih kuat daripada serangan seorang penyihir mantra. Bagus sekali, saya belum pernah merasakan glip arai, sekarang izinkan saya menguji kekuatan glip arai Anda. Liu Chuan juga dalam posisi bertarung. Apakah kamu yakin? Baiklah, izinkan saya menunjukkan formasi kami. Glip arai, Pantom Tousan, aktifkan. Zhao Wei yang berada di arai utama memerintahkan, glip arai melepaskan aura cahaya yang aneh, dan kemudian, pemandangan yang tidak normal muncul. Tanpa diduga, satu demi satu Zhao Wei muncul di depan Liu Chuan. Klon, ungkapan seperti itu tiba-tiba muncul di hati Liu Chuan. 10, ada 10 Zhao Wei yang berdiri di depan Liu Chuan. Cek, mereka benar-benar ingin menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk mengalahkanku. Liu Chuan merasa pihak lain melebih-lebihkannya. Karena pihak lain telah menunjukkan ketulusan penuh, dia juga tidak bisa mengecewakan mereka. Segel naga, Liu Chuan buru-buru mengambil posisi bertahan terkuatnya. Lumayan. Itu adalah keterampilan bela diri pertahanan yang sangat kuat. Tapi, berapa lama keterampilan bela diri pertahananmu akan bertahan? Zhao Wei mengejek. 10 milik Zhao Wei telah menerkam ke arah Liu Chuan, 10 milik Zhao Wei telah melepaskan rune mereka pada saat yang sama.
Ada berbagai macam atribut di sini, bisa dikatakan gado-gado. Tiba-tiba, segala macam ledakan bergema dan segala jenis lampu menutupi Liu Chuan. Meskipun tidak ada yang bisa melihat gerakan Liu Chuan, mereka masih bisa merasakan tekanan yang dihadapi Liu Chuan. 1 lawan 10 bukanlah lelucon. Hanya Zhao Wei yang paling mengetahui situasi yang dialami Liu Chuan. Diserang oleh 10 orang dari dirinya sendiri, dikelilingi oleh mantra dan kekuatan, Liu Chuan tidak mampu mengatasi semuanya, meskipun dia bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi berbalik sangatlah sulit. Huff, kamu memang sangat kuat. Jika kamu berada di luar, dengan kekuatan bela diri kamu, kamu akan mampu menghancurkan formasi kami. Namun, kamu tidak bisa berada di sini, kata Zhao Wei. Glip Array ini benar-benar sangat kuat. Jika bukan karena eselonnya sendiri dan segel naga, dia yakin dia akan dikalahkan dengan sangat cepat. Di sisi lain, Jiang Yun si cantik luar biasa ini telah melancarkan serangan berulang kali, tetapi tidak ada efek sama sekali. Dia bahkan tidak berhasil menyentuh tubuh Cheng Jiang. Cantik, sepertinya kamu tidak tahan lagi. Kenapa kamu tidak menyerah saja? Cheng Jiang tertawa. Ini baru permulaan. Jiang Yun berkeringat deras saat ia segera melancarkan gelombang serangan baru. Cheng Jiang menggelengkan kepalanya, lalu mengelak. Dengan ringan, menghindari serangan Jiang Yun. Jika dia tidak baik hati, Jiang Yun pasti sudah lama keluar. Gadis cantik, lihat, kondisi kudamu sepertinya sudah tidak bagus lagi. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Cheng Jiang tidak lupa menggunakan Liu Chuan untuk memprovokasi Jiang Yun. Jiang Yun melihat, sial, di mana dia bisa melihat bayangan kuda lumpur. Dia sedikit mengkhawatirkan Liu Chuan. Cantik, jangan terganggu, seranganku datang. Cheng Jiang melancarkan serangan, dan langsung menghajar Jiang Yun hingga jatuh untuk mencari giginya. Di luar, Jiang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Cucu perempuannya sendiri dan kuda lumpur sialan itu semuanya terlibat dalam pertempuran sengit. Terlebih lagi, kuda lumpur sialan itu sebenarnya dikepung dan diserang oleh ketiga orang ini. Saat ini, Zhou Sheng berjalan diam-diam. Orang lain mungkin tidak tahu siapa yang mengaktifkan Glip Array, tapi bagaimana mungkin presiden tidak tahu. Dia buru-buru datang untuk meminta maaf kepada Jiang Yuan. Presiden Jiang Yuan, saya, bajingan kecil ini, benar-benar terlalu tidak patuh. Mereka benar-benar berani mengambil tindakan terhadap kuda sialan itu. Kata-kata Zhou Sheng diucapkan dengan tulus, adil bahwa, ketika Jiang Yuan mendengarnya, seolah-olah dia sedang diejek. Tidak apa-apa, ini hanya sesi perdebatan biasa. Saya percaya kuda sialan itu akan dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Jiang Yuan menjawab sambil tersenyum. Zhou Sheng merasa sangat tertekan dalam hatinya. Situasinya tidak berada di bawah kendalinya dan dia juga tidak punya pilihan lain. Siapa yang tahu kalau bocah cilik ini tidak mau mendengarkannya. Ketika gambar itu kembali ke alam abadi, tombak kuno Liu Chuan, yang terbakar dengan semangat bela diri, menjadi semakin terang. Namun, formasi Zhao Wei dan yang lainnya masih belum bisa menerobos. Di bawah kedok serangan sigil, Liu Chuan akhirnya merobohkan salah satu klon Zhao Wei, tetapi, setelah klon tersebut menghilang, mereka dengan cepat bergabung bersama. Zhao Wei mengerutkan kening. Bagaimanapun, ini adalah tiruannya sendiri, yang terhubung dengan kesadarannya sendiri. Setelah klonnya dikalahkan, dia juga akan merasakannya. Itu benar, kamu bisa dianggap memiliki kekuatan. Namun, fakta bahwa klonku dikalahkan bukan berarti mereka tidak akan bisa dilahirkan kembali. Cek kamu, formasiku ini adalah yang teratas dari Glip Array level 1. Zhao Wei bergumam pada dirinya sendiri. Glip Array juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Formasi tingkat pertama yang biasa sudah cukup untuk menjebak 5 atau 6 seniman bela diri dengan level yang sama. Dari sini, orang dapat melihat kekuatan Glip Array. Zhao Array Wei bukan hanya array kelas 1 biasa, tapi juga memiliki kualitas tertinggi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dikirim terbang sejak lama. Zhao Junji merasakan darahnya mendidih saat melihatnya. Bagus, ini dia hebat. Sialan, bajingan ini pasti sudah tamat. Saat klon yang dikalahkan menghilang, klon lain benar-benar muncul di depan Liu Chuan dan memblokirnya. Sial, Array Glip benar-benar kuat, tapi jangan berpikir bahwa aku adalah hanya penurut saja. Liu Chuan memiliki pemahaman yang jelas tentang temperamen susunan ini. Ia sangat kuat,
Namun kecepatan dan kekuatannya tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik. Liu Chuan sekarang serius, bertarung dengan arai glip bukanlah hal yang tepat, metode yang sama, menangkap pencuri dan menangkap raja adalah cara yang sama untuk menangani arai glip. Selama dia mengalahkan penyihir mantra di arai utama, arai glip akan mati. Namun, masih agak sulit untuk keluar dari pengepungan dan menyerang formasi utama. Eselon, pergi. Liu Chuan segera mengaktifkan eselonnya hingga puncaknya, tidak melibatkan dirinya dengan barisan. Dia langsung menerkam ke arah orang-orang di barisan utama. Dalam sekejap, kecepatan Liu Chuan meningkat satu tingkat, dan tekanan telah mencapai Zhao Wei dan yang lainnya. Tidak bagus. Kecepatan bajingan ini sepertinya semakin cepat. Zhao Wei merasa ada yang tidak beres dan buru-buru mengendalikan klonnya untuk mengepung dan memusnahkan Liu Chuan. Hanya saja kecepatan Liu Chuan luar biasa, hanya dengan beberapa kali menghindar, dia akan segera keluar. Zhao Wei adalah kekuatan utama dari Glip Arai. Selama mereka bisa membunuhnya, tidak akan ada masalah. Dia bergegas keluar. Zhao Wei tidak pernah berpikir bahwa Liu Chuan benar-benar bisa keluar dari barisan. Hanya saja, Zhao Wei tidak bingung, jika dia dikalahkan begitu saja, apakah mungkin? Klon, keluar. Dengan gerakan pikirannya, di bawah pengawasan Liu Chuan, Zhao Wei membuat klon lain, yang menggantikannya dengan lokasinya sendiri. Zhao Wei sendiri, sebaliknya, menerima tantangan itu. Jimat peledak. Zhao Wei langsung menghancurkan pesona simbol level 3 dan menyerang Liu Chuan. Jimat peledak. Jimat yang sepenuhnya menutup rute serangan. Seluruh bagian depan Liu Chuan telah disegel oleh ledakan api, bagaimana dia masih bisa menyerang? Hanya bisa mengatupkan giginya dan melemparkan dua rune. Rune ledakan dan kabut hujan sama-sama tidak berguna baginya, tapi dia bisa menangani serangan rune, dan tidak mampu bertahan melawan serangan Zhao Wei. Zhao Wei masih seorang ranker dengan bodi yang menyempurnakan level ke-9. Meskipun dalam hal kekuatan bela diri, dia tidak bisa dibandingkan dengan Liu Chuan, di alam abadi, kekuatan bela diri bisa sangat berkurang. Desir, Zhao Wei langsung muncul di samping Liu Chuan dan mengangkat pedang di tangannya. Liu Chuan mengerutkan kening, dia melambaikan tombak kunonya dan menghantam Zhao Wei, yang terakhir mengangkat tangannya untuk memblokir, dan terlempar ke belakang. Namun, karena serangan ini, Liu Chuan terjebak oleh klon di belakangnya. Dia sekali lagi terjatuh ke dalam perjuangan sengit dari Glip Arai. Yo, kakak, lihat, pertarungan di sana seru sekali. Wanita misterius itu menunjuk ke arah pertempuran di pihak Liu Chuan. Pria misterius mengerutkan kening. Dia tidak tahu bahwa ada ahli seperti itu di sini. Orang ini, sungguh luar biasa. Apakah kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-9 benar-benar seperti ini? Ini lebih dari sekedar, tunggu sebentar. Di sana, wanita misterius itu bertanya dengan ragu. Dikatakan bahwa persepsi wanita lebih kuat daripada pria, namun kini, hati wanita hanya terfokus untuk menjatuhkan benih api. Bagaimana dia bisa memiliki mood untuk peduli terhadap seorang praktisi yang bahkan belum mencapai tahap prasurgawi? Ah, benarkah? Setelah pria itu mengingatkannya, wanita itu melihat lebih dekat. Itu benar-benar aura seorang master. Karena dia bisa menyerang Zhao Wei sekali, maka pasti akan ada yang kedua kalinya. Meskipun mereka bertiga sepertinya sudah mulai memainkan taktik roda dengannya, inilah yang dia inginkan. Zhao Wei segera mengirimkan pedang panjang, dan benar-benar menambahkan rune pada serangan pedang itu. Lampu pedang 30.000 meter, berangkat. Liu Ping berteriak, setelah itu, pedang panjangnya mengeluarkan sinar merah, yang menebas ke arah Liu Chuan. Zhao Wei, si doppelganger, dengan bijaksana menghindari rute serangan. Liu Chuan melihat, manifestasi pedang Qi. Sial, pesulap pesona ini benar-benar tidak sederhana. Meskipun mereka tidak berhasil memahami bentuk sebenarnya dari pedang Qi, untuk dapat menggunakan simbol untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, sungguh tidak mudah. Jika dikatakan bahwa penyihir mantra yang pandai menggunakan rune dapat menakuti seorang pejuang, maka penyihir mantra yang dapat menggunakan rune untuk meningkatkan kekuatan. Serangannya adalah mimpi buruk bagi seorang seniman bela diri. Bisakah seorang seniman bela diri biasa seperti Anda membandingkan kekuatan kombinasi mantra dan seni bela diri? Liu Chuan mengaktifkan eselonnya hingga batasnya, tubuhnya seperti kupu-kupu yang menembus bunga, nyaris menghindari serangan cahaya pedang Liu Ping. Liu Ping mengerutkan kening, dia tidak berpikir bahwa Liu Chuan benar-benar bisa menghindari cahaya pedangnya, tapi itu tidak masalah,
ini baru permulaan. Setelah satu cahaya pedang lewat, ada cahaya kedua dan ketiga, dan semuanya langsung meledak ke arah Liu Chuan. Bahkan Liu Chuan, dengan eselonnya, tidak akan mampu menghindari serangan terkonsentrasi seperti itu. Pada akhirnya, dia masih berhasil menahan beberapa sinar pedang. Cahaya pedang langsung menebas tubuh Liu Chuan, menyebabkan segel naga bergetar. Untungnya, segel naga mampu memblokir sebagian besar serangan, jika tidak, Liu Chuan pasti sudah tersingkir. Sangat bagus, sangat bagus. Untuk bisa memaksaku terpojok, inilah yang kuinginkan. Setelah serangkaian serangan sengit, Qi Liuping tidak dapat mempertahankan posisi susunan utama, dan dia segera mengembalikannya ke Zhao Wei. Si brengsek itu, dia benar-benar bukan karakter yang sederhana. Kenapa aku merasa dia semakin berani di setiap pertempuran? Liu Ping dapat merasakan bahwa Liu Chuan tidak hanya tidak dilemahkan oleh serangan kekerasan tersebut, dia sebenarnya bahkan lebih kuat. Di dunia ini, ada tipe seniman bela diri yang dilahirkan untuk bertarung. Liu Chuan adalah seorang pejuang. Liu Ping, kita bertiga bersama-sama akan meningkatkan kekuatan cahaya pedangmu. Mari kita lihat apakah dia bisa menahannya. Wajah Zhao Wei tenggelam, dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Chuan bisa memaksanya sedemikian rupa. Keadaan terkuat mereka adalah ketika mereka bertiga bergabung. Setelah itu, Liu Ping mulai mengumpulkan cahaya pedangnya lagi. Liu Chuan, yang sibuk menghindar, melihat bahwa serangan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Jika itu masa lalu, Liu Chuan tidak akan mampu menghadapinya, karena semangat bela diri di tubuhnya tidak dapat mendukungnya. Tapi sekarang, semuanya sangat berbeda. Dalam sistem kehidupan Liu Chuan, masih ada beberapa budak yang terus-menerus memberinya semangat bela diri. Itu setara dengan tangki bahan bakar, yang terus-menerus memberikan tenaga untuk Liu Chuan. Bisa merasakan bahwa kekuatan sinar pedang itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Ketika Liu Chuan berbalik ke samping untuk menghindar, dia menyadari bahwa sinar pedang ini tidak sesederhana itu. Pedang bercahaya ini mempunyai mata, ia bisa mengikutinya. Sial, mereka bertiga pasti pernah berlatih teknik serangan semacam ini sebelumnya. Liu Chuan tahu bahwa ini juga merupakan jenis rune, yang memungkinkan penyihir pesona mengendalikan rune yang dapat mengontrol arah serangan. Rune jenis ini unik untuk penyihir pesona peringkat 3, hanya milik rune tingkat tinggi. Liu Chuan mengatupkan giginya. Sial, sepertinya cukup sulit untuk menantang seseorang di atas levelnya. Dia harus menghadapi efek khusus yang tidak dia miliki setiap saat. Langit dan Bumi 9. Liu Chuan tiba-tiba melepaskan pukulan mematikannya. Mengandalkan kekuatan pukulan mematikannya, dia akhirnya berhasil menyelesaikan pancaran pedang itu. Untung saja serangan mereka tidak cukup kuat untuk mengendalikan beberapa ujung pedang pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, Liu Chuan tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Harus membunuh dengan satu serangan. Si brengsek ini punya begitu banyak kartu di tangannya. Zhao Wei merasa sangat disayangkan. Jika Liu Chuan tidak melakukan pukulan terakhir, dia pasti sudah kalah. Di bawah kekuatan yang sangat besar, gerakan para doppelganger menjadi lambat, dan inilah kesempatannya. Liu Chuan bergegas keluar dari barisan sekali lagi. Begitu dia keluar, segalanya akan menjadi lebih mudah. Tidak sesederhana itu memikirkan hal seperti ini. Saudaraku, tingkatkan kekuatanmu. Dengan perintah Zhao Wei, avatar yang lamban itu tampak segar kembali, dan mereka sekali lagi mengejar Liu Chuan. Selanjutnya, di dalam tubuh Zhao Wei, klon terus bermunculan. Ini tandanya dia harus menjebak Liu Chuan. Cek kamu, menyerah saja. Saya akui agak memalukan bagi kami bertiga untuk menghajar Anda, tetapi ini adalah kenyataan. Tidak ada yang akan memberi Anda keadilan. Kami merasa terlalu malu untuk mengalahkan Anda sendiri, jadi sebaiknya Anda mengaku kalah saja. Kata Zhao Wei. Penampilan Liu Chuan saat ini benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Bahkan Zhou Junji, yang berada di samping, merasa bahwa bajingan ini adalah sebuah bakat, dan bahwa dia bukan tandingan mereka. Akui kekalahan. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Dia bukan tipe orang yang mengaku kalah. Liu Chuan tertawa sinis, terlepas dari rencana dan trikmu, di bawah kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Seketika, semangat bela diri Liu Chuan tampaknya menjadi lebih cerah. Ini adalah perasaan telah mencapai puncak. Itu hanya glip arai, saya akan mengaku kalah. Enyahlah. Liu Chuan meraung, dia memegang tombak itu erat-erat,
aku tidak berbicara denganmu, bicaralah dengan kekuatan. Di luar, alam abadi, di atas cermin Jiang Yuan, ada titik merah yang telah tumbuh menjadi titik yang tak tertandingi, ukuran besar. Jiang Yuan sangat terkejut, dia tidak berharap bahwa ranker negara pemurnian tubuh bisa melepaskan energi yang sebanding dengan tahap prasurgawi. Seketika, Liu Chuan menabrak klon di depannya, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Di sana tidak ada gunanya melakukan ini. Apakah dia harus bertarung sampai mati? Jika dia tidak berhasil, dia akan segera diusir. Tapi bagaimana jika dia berhasil? Orang yang keluar adalah dia. Zhao Wei sebenarnya menjadi malu-malu di dalam hatinya, berpikir bahwa Liu Chuan tidak terkalahkan, tetapi kenyataannya seperti itu, hanya mereka yang berpikir bahwa dia tidak terkalahkan akan menjadi tidak terkalahkan pada akhirnya. Bang! Liu Chuan segera menghancurkan beberapa klonnya, tapi, Liu keadaan Chuan sendiri tidak lebih baik, tubuhnya terluka parah, dan itu tidak cukup untuk mempertahankan segel naga. Formasi besar Zhao Wei dan yang lainnya mulai berfluktuasi. Itu tidak dipatahkan oleh Liu Chuan, tapi diintimidasi oleh auranya. Saudaraku, terserah kalian menang atau kalah, cepat dan stabilkan. Kita hanya tinggal sedikit lagi dari kesuksesan. Sial, kita sudah berada di ujung tambatan kita. Zhao Wei dengan cepat berteriak dan menstabilkan barisan. Dia adalah pemenangnya, maju dengan berani. Liu Chuan benar-benar telah mengeluarkan semangatnya menghadapi kematian seolah-olah itu adalah pintu kematian. Meskipun semangat bela dirinya hampir menegurnya, dia masih memiliki budak. Pada saat ini, Huang Chong dan yang lainnya hampir lumpuh. Mereka mati-matian menyalurkan energi ke Liu Chuan dan langsung melukai pembuluh darahnya sendiri. Semuanya muntah darah. Tiba-tiba, tombak yang sudah redup itu kembali bersinar. Citra Liu Chuan di mata mereka telah mengalami perubahan besar. Orang ini adalah dewa perang. Bertarung dengannya berarti mendekati kematian. Ini adalah kebenaran di hati Zhao Wei dan yang lainnya. Bang! Di bawah ledakan keras, tombak kuno Liu Chuan melukai formasi utama mereka. Meskipun formasi tersebut masih memiliki sedikit kekuatan pertahanan, sedikit kekuatan pertahanan ini telah berubah menjadi busa di bawah serangan Liu Chuan. Seketika, Zhao Wei dan yang lainnya merasakan energi besar menyerang tubuh mereka sendiri. Zhao Wei menoleh dan melihat kedua saudara. Laki-lakinya telah terbang. Mungkinkah formasinya akan hancur? Bagaimana ini mungkin? Tapi kenyataannya seperti ini, karena tubuh Zhao Wei juga terbang. Huff, Glip Arai. Apakah kamu tidak memiliki Glip Arai untuk menindas ayahmu? Ini sangat menggembirakan, sangat menggembirakan. Mampu menggunakan kekuatan sendiri untuk menjatuhkan pihak lain. Apakah ada yang lebih menggembirakan dari ini? Orang lain akan menggunakan jumlah mereka untuk menindasmu, dan kemudian menggunakan taktik mereka untuk menindasmu. Dalam pertempuran, Liu Chuan bahkan bisa mendengar tawa mengejek mereka, tetapi, ketika dia cukup kuat untuk menjaga mereka, tawa mengejek mereka benar-benar tidak berguna, hilang. Kekuatan adalah segalanya. Tiba-tiba, mereka bertiga terbang keluar dari barisan dan mendarat dengan keras di tanah. Avatar yang ada di tangan mereka kehilangan kekuatan mereka, dan menjadi tidak berguna. Mereka semua menatap Liu Chuan dengan tajam, tapi apa gunanya melakukan itu? Tuan mereka, sudah gagal. Mereka bertiga masih ingin berdiri dan bertarung dengan Liu Chuan, tetapi mulut Liu Chuan bergerak-gerak, dia perlahan berjalan ke arah mereka, meskipun Liu Chuan mengenakan pakaian lusuh dan memiliki luka di sekujur tubuhnya, tetapi, dialah pemenangnya, pertempuran ini. Dalam pertarungan yang begitu santai, Cheng Jiang tidak pernah berhenti menyaksikan pertarungan kuda lumpur sialan itu. Dia juga terpana, dia tidak pernah menyangka bahwa kuda lumpur sialan itu akan sekuat itu. Si Cheng itu, tunggu saja. Si sialan itu sudah menang, dia akan segera datang dan menyelamatkanku. Kalau saatnya tiba, kamu akan ikut serta, kata Jiang Yun. Cheng Jiang dengan dingin mendengus, dan berkata, Yo, Nona cantik, kamu masih mengandalkan dia untuk menyelamatkanmu. Lihatlah kondisinya saat ini, pertempuran tadi telah benar-benar melelahkannya. Apakah menurutmu dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Kita, perhatikan baik-baik, aku bukan satu-satunya di sini, ada banyak orang lain. Cheng Jiang menunjuk ke rekan-rekannya. Apa, saya merasa itu sangat tidak adil. Jika ada lebih banyak orang yang menindas lebih sedikit, maka saya akan melakukannya lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Sekelompok orang tercela.
Jika Anda tidak bisa mengalahkan kuda sialan itu, maka intimidasi orang lain. Apakah kamu berani melawan kuda sialan itu 1 lawan 1? Jiang Yun mengertakkan gigi dan berkata. Cheng Jiang mengangkat bahunya, tampak seperti dia tidak peduli. Gadis kecil, menurutku kamu tidak tahu apa itu aturannya belum. Dunia seperti ini, jika kamu kuat maka kamu lebih kuat, kita memiliki lebih banyak orang, selama kita menang. Jiang Yun sangat marah hingga dia ingin mati. Apakah ada banyak orang? Liu Chuan tidak takut sama sekali. Pada saat ini, Liu Chuan sudah berjalan ke depan Zhao Wei dan yang lainnya, tetapi yang terakhir masih ingin melawan. Dengan suara gemerincing, Liu Chuan mengarahkan tombak kunonya ke arah Zhao Wei, tenggorokan. Kali ini, dia patuh dan tidak berani bergerak, matanya menatap lurus ke arah tombak kuno Liu Chuan. Zhao Wei, apakah kamu mengakui kekalahan? Jika kamu tidak mengaku kalah, aku akan mengirimmu keluar sekarang juga. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Zhao Wei benar-benar ingin mengatakan sesuatu seperti, teruskan dan bertarung, bahkan jika ayah ini keluar, aku tidak akan mengaku kalah. Namun, mereka bukan lagi anak-anak. Apa bagusnya akankah itu dilakukan jika mereka keluar? Itu hanya memalukan, bukan? Dia dibenci oleh orang banyak, mengatakan bahwa meskipun kalian bertiga menggunakan glip arai, kalian tetap tidak bisa mengalahkannya, dan jika kalian ingin menindas yang lain, kalian malah akan diintimidasi oleh orang lain. Apakah kamu punya wajah? Tampaknya ada sesuatu yang baik tentang tinggal. Mengapa tidak? Semuanya demi kepentingan orang lain. Ini adalah cara raja. Kemenangan atau kekalahan macam apa ini? Bagaimanapun, dia sudah kalah, jadi mengapa dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari ini? Saya mengaku kalah. Zhao Wei berkata dengan sangat enggan. Sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak. Tidak ada yang lebih menggerakkan submission lawan selain ini. Baiklah, lalu bagaimana dengan kalian berdua? Liu Chuan mengalihkan pandangannya ke dua penyihir pesona lainnya. Karena Zhao Wei, sang pemimpin, telah mengakui kekalahan, mereka secara alami juga mengakui kekalahan. Kami mengaku kalah. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Saya berjanji kepada Anda, saya tidak akan mengalahkan Anda, tetapi Anda harus membantu saya mendapatkan sumber daya yang cukup, sehingga Anda dapat menantang yang lain. Tapi, saya ingin mengambil 90% dari hadiah yang Anda menangkan, jadi Anda hanya bisa mengambil 10%. Liu Chuan menyatakan kondisinya. Tepatnya, Liu Chuan bukanlah sebuah kondisi, tapi perampokan total, tapi lalu kenapa? Anda bisa menolak. Tentu saja, tak masalah. Zhao Wei berjanji, selama mereka tidak dikalahkan, itu bukanlah skenario terburuk. Sial, ketiga penyihir pesona peringkat 3 benar-benar dikalahkan begitu cepat, yang hilang dari mereka hanyalah wajah guild. Baiklah, kalian bertiga boleh pergi sekarang. Dengan itu, Liu Chuan berbalik dan menatap Zhou Junji. Kemudian giliran Zhou Junji yang gemetar. Apa maksud Liu Chuan dengan ini? Sebenarnya, semua orang mengerti bahwa tanpa Zhou Junji, hal seperti itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Zhou Junji merasa sangat bersalah. Bagaimana jika Liu Chuan mengusirnya? Hanya saja Liu Chuan tidak pelit, dia masih harus berterima kasih kepada Zhou Junji. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa bertarung dengan cara yang begitu mudah? Aku, Zhou Junji berbicara dengan tidak jelas, tidak tahu harus berkata apa. Liu Chuan tertawa, dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya melihatmu, kamu boleh pergi. Suara mendesing, Zhou Junji menghela nafas panjang. Setelah mengurus orang-orang dari Long Ridge Guild, Liu Chuan tahu bahwa hal terburuk masih akan terjadi. Dia telah menghabiskan begitu banyak energi, jika dia pergi mencari Cheng Jiang dan yang lainnya sekarang, dia benar-benar akan mendekati kematian. Tapi, apakah Cheng Jiang dan yang lainnya akan memberinya waktu untuk istirahat? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, Liu Chuan hanya dapat menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan baik. Di pihak Cheng Jiang, Zhang Lai telah naik untuk menasihati Cheng Jiang. Saudara Cheng Jiang, lihat, bahkan kuda lumpur sialan pun tidak dapat melakukannya lagi. Menurutmu apakah kita harus menjatuhkannya sekarang? Jika berada di luar, Cheng Jiang pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, tapi, ini berada di dalam alam abadi, dan dia tidak bisa langsung membawa Liu Chuan pergi. Setelah mengalahkan Liu Chuan, dia harus langsung pergi, jadi dia harus menunggu sebentar,
agar Cheng Jiang menggunakan kekuatannya yang sebenarnya untuk membuat Liu Chuan tunduk. Zhang Lai, apa yang kamu khawatirkan? Apa menurutmu dia bisa memulihkan sebagian kekuatannya dalam waktu singkat? Lagi pula, kita tidak perlu khawatir. Dia akan datang mencari kita sendiri. Strategi yang digunakan Cheng Jiang sangat jahat, dia mengabaikan Liu Chuan, dan hanya perlu menjaga Jiang Yun dengan baik. Terus menyiksa Jiang Yun, dan membuat Jiang Yun pingsan berarti membuat Liu Chuan pingsan. Dia, Cheng Jiang, tidak percaya bahwa Liu Chuan dapat terus menanggung ini. Oleh karena itu, Cheng Jiang semakin intensif melakukan pelecehan terhadap Jiang Yun, dan Jiang Yun segera mulai menangis. Dia memandang Liu Chuan dengan penuh semangat, berpikir, mengapa kamu masih belum di sini untuk menyelamatkanku? Aku hampir selesai. Di luar arena, Jiang Yuan tersenyum lebar. Bantuan eksternalnya sungguh kuat, tidak ada penjelasan. Meskipun pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama, dia telah mencapai tujuannya. Persetan, hanya dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar berhasil mengalahkan 3 penyihir pesona peringkat 3 dari persekutuan Long Ridge. Bukankah itu cukup untuk menyombongkan diri? Anda bisa menyombongkan diri selama 3 tahun ketika Anda kembali. Selain Jiang Yuan, wajah Zhou Seng sangat jelek, dia terlalu malu untuk menatap mata siapapun. Sial, tidak apa-apa jika aku akan menindas orang, tapi siapa sangka aku akan dipukuli bahkan sebelum aku bisa melakukan itu. Iya, Zhou Seng, aku baru saja mengatakannya, ini adalah era generasi muda, wajar jika tidak mendengarkan kami. Untuk persaingan di antara mereka, mengapa kami ikut campur? Permintaan maafmu barusan sama sekali tidak diperlukan. Sepenuhnya patuh dan murah. Jika kuda sialan itu dikalahkan, mungkin Jiang Yuan tidak akan seperti ini. Sudut mulut Zhou Seng bergerak-gerak hebat, dan hanya bisa tersenyum pahit. Ya, lihat aku terlalu gugup. Orang yang benar-benar kehilangan muka tidak ada di sini, dia jelas dikalahkan, namun dia tidak mengalahkan mereka bertiga, dia benar-benar meremehkan keberadaanmu. Mengenai hal ini, Zhou Seng hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Oh, tidak ada pilihan, mereka adalah orang-orang dari atas, kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Gambar itu kembali ke alam abadi. Saat Liu Chuan sedang bermeditasi, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak memperhatikan sisi Jiang Yun, karena situasi di sana benar-benar membuatnya sangat marah. Siapa yang tahu bahwa ketika dia sedang memulihkan diri, ada 2 orang yang tidak tahan lagi. Mereka adalah pria dan wanita misterius. Adik junior, ayo pergi. Ayo bantu dia masih harus berjuang. Jika dia pergi lebih awal, di mana kita akan menemukannya? Pria misterius memandang Liu Chuan dan berkata. Wanita misterius itu mengerutkan kening dan bertanya, Senior, apakah Anda yakin kami ingin melakukan ini? Senjata yang digunakan anak ini adalah milik tuan kita, itu hanya senjata baru. Dapat dikatakan bahwa senjata tuan kita, benua roh bela diri adalah unik baginya, tuan kita tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang lain. Apakah Anda ingat apa yang dia katakan? Hanya penerus pilihannya yang bisa mendapatkan senjatanya, kata pria misterius. Setelah diingatkan oleh seniornya, wanita misterius itu menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Apakah ini benar-benar tuannya? Ayo pergi. Segera setelah itu, pria dan wanita itu berjalan ke sisi Liu Chuan. Yang terakhir segera menjadi waspada, dan ketika dia membuka matanya, dia tahu bahwa keduanya bukanlah karakter yang sederhana. Bakat seperti itu benar-benar kuat. Liu Chuan tertawa dalam hatinya, mungkinkah kedua orang ini juga ada di sini untuk menantangnya? Jika itu mereka, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Kami baru saja melihat pertarungan Anda dan merasa bahwa Anda benar-benar tidak adil. Kami tahu bahwa Anda memiliki pertarungan lain di depan Anda, dan jika Anda tidak keberatan, saya ada beberapa pil di sini yang bisa kamu minum. Pria misterius membuka tangannya, dan beberapa pil yang mengeluarkan aroma pil muncul di depan Liu Chuan. Pil obat kelas 3, ini jelas bukan pil biasa. Itu pasti tak ternilai harganya. Latar belakang kedua orang ini tidak dangkal. Mereka bisa meminum pil seperti itu. Pasti ada sesuatu di balik kelainan tersebut. Dia belum pernah melihat keduanya sebelumnya, jadi mengapa mereka membantunya seperti ini? Akan aneh jika tidak ada petunjuk. Heroic Assassin, kamu tidak perlu khawatir, pil kami pasti tidak beracun. Pria misterius itu melihat kebingungan di hati Liu Chuan. Mengamati Liu Chuan dari dekat,
mereka berdua semakin yakin bahwa Liu Chuan memancarkan aura tuan mereka sendiri. Mungkinkah si jenius ini benar-benar memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan tuannya? Liu Chuan melihat pelet di tangan pria misterius itu dan menanyakan peralatan tambahan. Alat bantu tersebut memiliki fungsi lain, yaitu untuk memeriksa apakah pelet tersebut beracun atau tidak, dan berbahaya bagi Liu Chuan atau tidak. Liu Chuan tidak pernah percaya bahwa ada makan siang gratis di dunia, dan karena dia dan mereka berdua tidak saling mengenal, mengapa orang lain memberinya keuntungan. Pelet tingkat tinggi adalah pelet tingkat tinggi. Dengan tingkat pemulihan Liu Chuan yang tidak normal, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan dapat memulihkan setengah dari kekuatan bertarungnya. Cheng Jiang juga telah melihat situasi di pihak Liu Chuan, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saudara Cheng Jiang, dua orang misterius itu benar-benar membantu kuda sialan itu. Apa yang terjadi? Apakah mereka berdua bersamanya? Jika kita mendapat bantuan dari dua orang ini, kita mungkin tidak akan bisa menghadapi mereka. Zhang Lai menunjuk pada pria dan wanita misterius itu. Cheng Jiang segera menyadari bahwa situasinya menjadi serius. Jika mereka berdua ada di sini, dia benar-benar tidak akan mampu berurusan dengan orang-orang sialan itu. Sama sekali tidak. Jadi bagaimana jika Liu Chuan telah pulih kembali ke kondisi bertarungnya? Dia masih ingin bertarung. Kita tidak akan peduli padanya dulu, biarkan saja dia, mungkinkah geng elang besar kita takut padanya? Itu tidak masuk akal. Cheng Jiang melampiaskan kemarahannya pada Jiang Yun. Jiang Yun, Bai Tian yang konyol ini, sangat menyesalinya sampai mati. Dia tidak mendengarkan kata-kata kakeknya, tidak mendengarkan kata-kata Liu Chuan, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia mainkan. Kenapa dia harus bertarung dengan monster seperti Cheng Jiang? Dia tidak tahu apa artinya menghargai kaum Hawa. Perasaan seorang wanita terhadap kulitnya sendiri lebih penting daripada kehidupannya. Kulit Jiang Yun yang putih bersih dan tanpa cacat belum pernah terluka seperti ini sebelumnya. Dalam sekejap, dia berteriak, "F-Cek, datang dan selamatkan aku." Suaranya serak dan memilukan. Liu Chuan mengerutkan kening, dia membuka matanya untuk melihat, apa-apaan ini? Jiang Yun sebenarnya terluka, itu tidak bisa dimaafkan. Haha, kuda sialan, apakah kamu takut? Apakah kamu tidak datang? Apakah kamu hanya akan melihat Jiang Yun terluka? Selama kamu bisa menanggungnya, aku tidak keberatan. Mari kita lihat siapa yang memiliki kesabaran. Cheng Jiang tertawa. Kebahagiaannya sendiri dibangun di atas penderitaan orang lain, dan itulah prinsipnya. Brengsek, semakin dia merasakan sakit, semakin bahagia Cheng Jiang. Yang merasa bersalah adalah Jiang Yun, aku terus menatapnya dengan air mata berlinang, tapi untungnya, Jiang Yun masih punya rasionalitas. Brengsek, istirahat dulu, jangan khawatirkan aku masih bisa bertahan. Saat ini, kamu telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Sejujurnya, melihat seorang gadis muda yang menderita rasa sakit seperti itu, bahkan seorang pria pun tidak akan mampu menanggungnya. Pria misterius itu bertanya, pendekar pedang yang heroik, apakah kamu membutuhkan milikku membantu? Jika perlu, saya bisa pergi dan merawat mereka segera. Mulut Liu Chuan bergerak-gerak. Wanita yang katanya akan dia lindungi jelas dilindungi oleh dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain ikut campur? Dia tidak terlalu buruk. Saya menghargai kebaikan Anda. Saya pikir saya akan melakukannya sendiri. Liu Chuan dengan sopan menolaknya. Baiklah. Aku sangat mengagumi caramu melakukan sesuatu. Pria misterius tidak ikut campur. Waktu berlalu menit demi menit, dan akhirnya, Liu Chuan membuka matanya yang dipenuhi amarah. Meski bukan dalam kondisi puncaknya, itu sudah cukup. Saat Liu Chuan berdiri, dia langsung menyebabkan kelompok geng elang besar gemetar. Ini adalah temperamen dan tekanan seseorang. Mata Liu Chuan tanpa emosi, dia berjalan perlahan menuju Cheng Jiang, tetapi kali ini, Cheng Jiang berhenti menyiksanya. Sial, bagaimana pria ini bisa setampan ini? Jiang Yun benar-benar ingin berteriak sekeras-kerasnya, ini pertama kalinya dia merasa kuda sialan ini begitu tampan. Setiap gerakannya bisa dikatakan sempurna. Jiang Yun meneteskan air mata, "F-Cek kamu." Sial, kata ini sangat memilukan. Liu Chuan melirik Jiang Yun sekilas, tapi tidak mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Liu Chuan percaya diri dengan ekspresinya. Dan dia sendiri sangat mempercayai Liu Chuan. Cheng Jiang, bukan berarti kita pahlawan jika terus menindas seorang wanita.
Bisakah kamu berhenti sekarang? Liu Chuan menghampiri Cheng Jiang dan berkata. Cheng Jiang segera berhenti dan mengangkat bahunya, menunjukkan bahwa dialah yang sebenarnya. Bagus, karena kamu sudah ada di sini, apa gunanya aku menyiksanya lagi? Hentikan omong kosongmu, ayo kita mulai. Liu Chuan segera mengambil posisi dan siap bertarung. Dalam pertarungan melawan Zhao Wei dan yang lainnya, Liu Chuan mengandalkan keberanian dan keberaniannya. Ada banyak keterampilan yang tidak dia miliki, lalu ketika bertarung melawan Cheng Jiang, metode mana yang akan dipilih Liu Chuan? Liu Chuan telah mengamati pertarungan Cheng Jiang dan Jiang Yun, orang ini pastilah seorang penyihir mantra yang menyukai kekuatan bertarung, atau lebih tepatnya, rune orang ini tidak terlalu tinggi levelnya. Dengan lambaian tangan Cheng Jiang, saudara-saudaranya bergegas mendekat. Dia akan memulai permainan pengepungan. Hehe, F-Cek, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Inilah kenyataannya. Jika Anda pikir kami memiliki lebih banyak orang, Anda juga dapat memanggil orang. Kami tidak menentangnya sama sekali, kata Cheng Jiang tanpa rasa takut. Dia benar-benar meremehkan Liu Chuan karena sendirian, karena mampu bertarung. Bukankah orang seperti itu layak untuk diintimidasi? Siapa yang menyangka pria dan wanita misterius itu tiba-tiba bergegas mendekat? Ketika mereka berada di luar, mereka bahkan tidak menyadari betapa kuatnya mereka berdua, dan hanya setelah masuk barulah mereka menyadari bahwa mereka berdua adalah ahli dalam tahap prasurgawi. Keduanya bertarung di depan Liu Chuan, menyebabkan ekspresi Cheng Jiang segera berubah. Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu punya banyak orang? Jika aku bergerak, apa yang akan terjadi? Pria misterius itu berkata dengan acuh tak acuh. Cheng Jiang tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Selama dia berani berbicara, dia pasti akan dipukuli. Tidak ada yang perlu dikatakan. F-Cek, jika keduanya membantu kuda sialan itu, situasinya tidak akan bagus. Liu Chuan mengerutkan kening, dia tidak menyangka kedua orang ini akan membantunya. Semakin banyak bantuan yang mereka berikan kepadanya, semakin Liu Chuan mencurigai mereka. Kalian berdua, apa yang kamu lakukan? Liu Chuan bertanya. Jangan khawatir, kami tidak akan membantu Anda. Tentu saja, ini didasarkan pada kenyataan bahwa mereka akan bertarung satu lawan satu dengan Anda. Jika mereka ingin sekelompok orang menyerang bersama, saya tidak bisa menjaminnya. Wanita misterius itu berkata dengan santai. Setelah mendengar kata-kata itu, Cheng Jiang tahu bahwa hanya dialah yang bisa naik. Dia dengan dingin mendengus, dan berkata, jangan meremehkan kami geng elang besar, kan? Aku, Cheng Jiang, tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya. 1v1, ini tidak bisa lebih baik lagi. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Liu Chuan mengulurkan jari telunjuknya, mengaitkannya, dan menjadi sangat sombong. Jiang Yun seperti anak kucing yang terluka, dia menjilat lukanya dan menatap Liu Chuan. Dia tahu bahwa Liu Chuan pasti akan membalas dendam padanya. Semua orang menyingkir, memberi Cheng Jiang dan Liu Chuan area kosong untuk bertarung. Cheng Jiang memilih untuk naik, dan tidak membiarkan yang lain naik terlebih dahulu, karena akan memakan Liu Chuan dalam prosesnya. Dengan dua orang misterius di sini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Cheng Jiang mengeluarkan senjatanya. Itu sebenarnya seruling yang bening dan indah. Liu Chuan belum pernah melihat senjata seperti itu sebelumnya. Tampaknya semua prajurit di geng elang besar berasal dari sekelompok kecil orang. Tentu saja, para pejuang ini sangat kuat. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, Liu Chuan tidak takut. Liu Chuan memperlihatkan tombaknya, pertempuran akan segera dimulai. F-Cek kamu, aku tidak akan memberimu kesempatan, aku akan mengalahkanmu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kata Cheng Jiang. Setelah dia selesai berbicara, tanpa memberikan kesempatan kepada Liu Chuan untuk berbicara, dia segera memulai serangannya. Musik seruling yang tergesa-gesa terdengar, dalam sekejap seolah-olah 10.000 kuda sedang berlari kencang. Anggota geng elang besar lainnya buru-buru menutup telinga mereka, seolah-olah mereka sangat takut dengan serangan Cheng Jiang. Apakah itu serangan ilusi atau semacamnya? Liu Chuan menebak-nebak serangan Cheng Jiang, namun pada akhirnya, tubuhnya sendiri tiba-tiba mengalami pukulan berat. Untungnya Liu Chuan telah diperingatkan, dan menemukannya sebelumnya. Liu Chuan segera menggunakan tombaknya untuk memblokir di depannya dan menggunakan pedang tak kasat mata untuk menebas tombak Liu Chuan, terpaksa mundur beberapa langkah,
pikirkan apa yang akan terjadi jika dia langsung menebas tubuh Liu Chuan. Cheng Jiang tersenyum, inilah kekuatan sejatinya, prajurit manapun, penyihir pesona, mereka semua hanyalah sampah di depan serangannya. Hanya serangannya sendiri yang merupakan serangan terkuat di daratan lima roh. Semua orang terkejut, termasuk dua orang misterius itu, mereka saling memandang, mereka tidak pernah menyangka Cheng Jiang akan mendapat serangan yang luar biasa. Sebenarnya, kami lebih sering memukulmu dan lebih sedikit karena kami sangat menghargaimu. Apakah menurutmu kami membutuhkan begitu banyak orang? Aku sendiri sudah cukup. Cheng Jiang mengejek. Liu Chuan menatap tajam ke arah Cheng Jiang, dia perlahan menegakkan tubuhnya, serangan Cheng Jiang benar-benar kuat. Ia sebenarnya bisa mengendalikan udara secara langsung. Udara di sekitarnya adalah sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Bukankah ini kekuatan alat gantung? Dia bisa menyerang kapan saja dan di mana saja. Selain itu, tidak berwarna dan tidak berasa. Bagaimana dia bisa bermain-main dengan ini? Agak sulit, tidak heran Cheng Jiang berani datang mencarinya, dia lebih kuat dari biasanya.